Itu ada kurikulumnya, terus ada wisudanya gitu? Iya, ada wisuda, ada ujiannya. Kalau ujiannya di sekolah Jawa itu namanya, kalau opening pembukaan itu gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung para sesepuh lan pini sepuh ingkang lebdo ing kaweruh. Jadi waktu aku pulang pamitan nih sama pengantinnya, Mbak terima kasih ya, maaf kalau ada salah gitu. Dia langsung menjawab, iya Mbak aku tersinggung sama kamu. Wow. Serius non, aku itu kalau disuruh untuk MC yang seperti itu, ini jujur nih ya, ini pengalaman kita nih ya, mungkin sama-sama dan banyak teman-teman yang MC juga. Kita tampil di depan umum kan sudah grogi banget ya, padahal untuk acaranya juga acara santai kan. Nah, apalagi ini di acara yang sakral. Wah, kalau aku ya bisa pingsan duluan serius. Oh gitu. Itu aku punya tipsnya Mas Bi. Apa tuh? Tipsnya kalau misalnya Mas Bibi di acara sakral atau acara apapun, itu aku menyarankan untuk datang lebih awal. Itu aku pasti itu Mas Bi. Jadi misalnya acara jam 9, aku pasti jam 7 atau setengah 8, nggak jam 5 juga sih. Jam setengah 8 atau jam 1-2 jam sebelumnya jam 7 aku udah datang. Jadi aku harus nata dulu apa yang perlu ditata, misalnya nggak cocok sama angleku atau gimana, aku pasti akan menata itu. Gitu. Mungkin nanti aku harus cek sound sama orang tim sound atau gimana, fotografernya juga. Lebih ke arah kita itu prepare dulu ya. Prepare dan mengondisikan hati, jiwa, raga kita semuanya. Mengondisikan lokasinya Mas Bi. Bener. Itu perlu sih. Betul sih. Kalau aku kadang kayak gitu juga sih non, tapi ya masih ada rasa takut sih kalau di acara-acara seperti akad nikah. Kalau aku pribadi sih itu memang sangat bekerja banget buat aku banget itu Mas Bi. Jadi mungkin nanti aku harus touch up dulu di situ atau apa yang perlu di ini. Jadi itu memang untuk mengurangi kegrogian kita Mas Bi. Segitu detailnya dan segitu prepare-nya kamu ya. Keren. Jadi bener-bener harus 1 jam atau 2 jam datang di lokasi, meskipun nanti bakalan molor nih, jam Indonesia itu jam karet banget. Betul. Acara jam 9, tiba-tiba jam 11 baru jalan. Ya pernah kan Mas Bibi seperti itu? Pernah. Saya telat juga dimarahin pernah. Padahal kita tuh sebagai MC, biasanya job itu cuma 3 jam. Iya, Gimana Mas Bibi tadi pernah dimarahin juga? Enggak. Kayaknya memang saya pernah dengar sih Mas Bibi. Kita kan biasanya acara kan molor kayak gitu. Saya pernah dengar sih memang acaranya jam 6, kayaknya Mas Bibi baru datang ya jam berapa ya? Jam 7 lebih. Kalau saya jadi ketua eventnya tuh mungkin nanti kotoran semua keluar Mas Bibi ya. Oh gitu. Itu jadi pengalaman lah ya. Jadi pengalaman juga buat kita. Makanya kalau emang kita ini kan tokoh utama sebenarnya di sebuah acara. Oh, bukan tokoh utama. Apalagi? MC itu komando. Oh. Iya. Betul. Kita pemilik acaranya. Kalau dari kita udah minus, itu acara pasti akan minus semua. Setuju. Oke, ini aku penasaran banget tuh yang di MC Jawa gitu, wedding, khususnya wedding Jawa. Itu kan susah tuh ya. Jujur, walaupun saya orang Jawa, Surabaya, kadang ngomong bahasa kromo gitu tuh takut banget ya. Sama Mas Bi. Pernah kah? Kalau untuk sering saat kah ini aku MC Jawa itu masih belum ada job Mas Bi. Iya, karena memang aku masih sekolah untuk MC Jawanya. Ada sekolahnya? Ada. Kalau mau ada di daerah Gresik itu ada sekolah Jawanya. Dan itu sekarang sudah berjalan. Ya bayar dong. Kalau gratis bayar nanti juga hasilnya akan sepadan dengan job kita. Oh, ada kayak on the job trainingnya. Ya, jadi ibaratnya kayak sekolah menengah kejuruan tuh, itu nanti kita magang. Nanti kalau misalnya kita sudah bagus, nanti akan dilepas untuk di lapangan. Kamu sekolah di sana juga? Ya, aku sekolah di sana, masih berjalan kurang lebih nanti 7 bulan dan ini udah berjalan 5 bulan. Itu ada kurikulumnya, terus ada wisudanya gitu? Iya, ada wisuda, ada ujiannya. Kalau ujiannya di sekolah Jawa itu namanya pandadaran. Nah, nanti kita juga diuji bagaimana cara menggunakan jarik yang baik. Gitu. Sampai ini sedetail visualnya, sama pakaiannya juga? Semua diajarkan sedetail itu. Bagaimana tentang pernikahan Jawa. Pernikahan itu semua ada filosofinya. Keren banget. Tapi memang susah banget. Jujur ya, aku tuh pengen banget sebenarnya. Perlu nih Mas Bi? Iya, pengen atau banget. Atau aku teleponin ya?
buat Boleh, daftar boleh. sekarang. Boleh, boleh. Loh, ini kamu udah jadi siswanya di sana Udah. ya? Udah, Hmm. maksudnya ada semester gitu? Ada angkatan sih, lebih pakai Enggak, ke ini angkatan. udah berjalan berapa lama pendidikan? Aku 5 bulan ini kayaknya. Itu 5 atau ditempuh 6 berapa bulan. tahun? Berapa tahun? Berapa lama? Angkatan ke Satu 7 bulan. 7 bulan. Berarti Mm-mm. tinggal 2 bulan lagi tuh Kayaknya masuk ya, pendidikan. heeh. Oke. Aku dimulainya dari bulan April. Hmm. April tuh setelah Lebaran. Oh. Keren. Boleh deh nanti deh. Oke. Coba nanti Mm-mm. sharing-sharing tak Ntar main di sana. Aku tuh pengen aku gitu. MC-nya, Langsung Mas Bibi coba. juga jadi Hanomannya juga boleh tuh, jadi Gatot Ya, ini Kaca, gini-gini ini tuh lur. boleh. Ya, gini lor. Pengen jadi MC-nya, malah disuruh Gatot jadi Kaca. anomannya. Pencilaan aku nanti. Iya nggak apa-apa kan sama tuh, nggak bisa dia. Ya. Oh, itu namanya apa kalau gitu tuh? Apa namanya? Itu Closer. namanya cucuk Ini, lampah. Cucu Lampa Nah, yang cucuk jadi lampah. anomannya itu. Iya, cucuk lampah itu Pengiringnya. ada Hanoman, ada Gatot Hmm. Koco gitu. Oke, betul, Banyak banget sih betul. Mas, memang harus di ini apa? Ada filosofinya. Betul. Iya, aku ngerasa kayak gini loh. Kita ini orang Jawa, gak ngerti Jawa nih kadang ya teman-teman ya. Mau coba tahu nggak kalau bahasa Jawa itu susah banget Mas, kalau kita biasanya bahasa Indonesia terus ngomongnya kita kan sebagai orang Surabaya ya. Oke. Ngomongnya kan kasar banget. Kon ini loh ya kan gitu. Ini nggak boleh. Iya. Orang Bapak Surabaya kayak gitu. kalau biasanya kan bapak Awal nih. bapak ibu gitu nggak boleh tuh kalau Jawa tuh. Ya Oke. harus ada Contoh, awalnya biasanya gimana openingnya? kalau opening pembukaan itu Iya. gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung para sesepuh lan pini sepuh ingkang lebdo ing kaweruh. Gitu-gitu Mas. Kayak Terus- wayang loh, serius. Iya, memang harus seperti nembang. Oh. Sebenarnya kalau artinya juga sama. Ah. Winantu sagung itu seperti yang kami hormati gitu-gitu Mas. Ya, Winantu ya, sagung ya. para sesepuh lan pini sepuh Iya. ingkang lebdo ing kaweruh. Para alim ulama lan sagung para kiai ingkang yes gitu-gitu Mas Wi. Gila. Memang aku masih sekolah jadi belum. Saranku habis ini kan nggak ada dalang perempuan. Ah. Kamu jadi dalang aja. Aduh, susah. Sulit itu Mas Wi. Hah? Sulit? Sulit ya. Sulit. Oke lah. Jujur nih ya Non, apa yang kamu omongin kali ini itu bikin aku kebuka tuh. Jadi Apa yang kebuka Mas Wi? pikir. Oh, pikirannya. Pikiran ya. Oke. Kita ngopi dulu biar tetap fokus. Silakan diopi dulu. Iya. Boleh nih Mas Wi. Aku biasanya di tempat sekolah itu ada kayak sekolah Jawa nih, itu teman-teman bawa kayak makanan konsumsi gitu. Kayaknya kapan-kapan boleh deh pesen Jab Kopi nih. Makanan konsumsi yang dari pemerintah. Makan gratis. Nggak mau Mas Oh, Wi, nggak mau aku dapat itu. Maaf nih. Kalau ini nih kayak kadang bawa es teh gitu. Oke. Nanti kapan-kapan deh boleh pesen ke Cak Jeb. Iya. Cep, inget ya, pesenannya banyak. Ya, hari ini bismillah. Tadi ngobrol apa tadi? Oh ya, sorry. Bahwasanku itu jadi kebuka ya, jadi kebuka nge-MC itu nggak hanya sekedar ya acara-acara yang hura-hura dan yang lain. Ternyata banyak acara yang khususnya aku pribadi ini yang nggak bisa ngadepin hal seperti itu, yang perlu banyak belajar lagi. Nah, kalau dengan kamu tuh keren, serius keren banget. Itu yang soal nge-MC. Oke. Dari pengalamanmu event khususnya yang MC, pernah nggak ada kejadian konyol atau yang bikin kamu itu keinget sampai sekarang, momen-momen yang bikin banyak kamu, Mas Bi, banyak banget momen yang terburuk dulu ya. Gini Mas Bi, setiap event atau acara pernikahan, lebih ke acara pernikahan sih, itu pasti banyak banget yang nggak terduga nanti di venue-nya itu. Oke, di lapangan ya. Ya, jadi kayak kita di rumah udah menyiapkan narasi atau konsep ya, nanti tiba-tiba di lokasi itu pasti berubah banget dan itu nggak sesuai dengan kita. Oke. Itu bakal ngerusak mood banget. Contohnya? Aku pernah, dan ini Mas Bi, kalau aku udah bad feeling banget, udah nggak mood nih sama klien ini, kayaknya aku nggak akan lanjut deh. Mungkin aku akan kasih ke temanku. Oh gitu ya? Ya karena pernah ada case. Jadi aku pernah ada case di klien gini. Memang gimana ini ya? Acara apa, pernikahan? Iya, acara pernikahan. Memang dari awal itu aku kayak gimana gitu, berat banget gitu Mas Bi. Ya. Berat banget untuk handle acara ini. Terus beratnya kenapa? Karena bayarannya nggak tahu, sedikit atau? Nggak, kalau bayarannya sih Oke ya. boleh lah. Oh, boleh lah. Kalau Lanjut. ini kayak feelingnya tuh ada aja feeling, apalagi kan aku ibu-ibu ya Mas Wi ya, pasti ada feelingnya tuh kerasa banget. Aku
di event itu, di venue. Hmm. Jadi gini, aku tuh belajar dari pengalamanku, aku menikah. Jangan sampai apa yang terjadi di pernikahan itu, kan pernikahan itu sekali ya seumur hidup. Misalnya nih hal kecil aja, kayak foto nih, foto di pelaminan. Ntar kan akhirnya kan dipajang tuh di rumah. Jangan sampai nanti kita kayak lipstiknya nih, giginya ada lipstiknya tuh jangan sampai gitu kan. Jadi aku selalu mengingatkan misalnya klienku, itu buruknya aku sih Mas. Jadi kayak ada plus minusnya, ada minusnya itu aku pasti menyampaikan. Aku pernah seperti ini. Kliennya tuh kebetulan badannya, maaf nih, nggak body shaming loh ya. Kliennya tuh badannya kayak bungkuk gitu loh Mas Bi. Nah aku mengingatkan, Mbak, badannya tegak dan posisi mic-nya sudah aku sembunyikan. Tapi kan namanya mic atau peralatan seperti itu kan kita nggak tahu ya. Rusak atau trouble gitu. Aku pernah bilang, Mbak, badannya tegak biar bagus fotonya. Tanpa aku sadari. Pada ngomongnya udah pelan, sopan ya, udah pelan. terarah kan juga ya. Dan itu kan tujuannya bagus Mas Bi. Kalau misalnya fotonya dia bungkuk gini kan di foto juga jelek kan. Aku bilang, Mbak badannya tegak biar fotonya bagus. Aku sudah sembunyikan mic-ku, tapi nggak tahu tanpa aku sadari mic ini bocor. Ibarat katanya bocor ya, padahal sudah aku off. Dengar. Nah, di sebelah aku ada ibu-ibu, mak-mak rempong. Terus? Ya. Nyaut tuh, mak-mak rempong, netizen ruwet itu. Ada buzzer di sebelahmu. Ya, aku waktu bilang, Mbak, badannya tegak biar bagus fotonya. Yang di sebelah aku ibu-ibu tuh nyaut. Iyo, bungkuk. Itu pas arahnya mic-ku posisi di sini, nggak taunya kan bocor. Si pengantin merasa itu aku yang menyampaikan dari mulutku. Bisa jadi sebenarnya nggak bocor, cuman kedengeran dari dia, karena memang posisinya dekat. Iya, Katanya keluar dari sound. Jadi waktu aku pulang, pamitan nih sama pengantinnya, Mbak, terima kasih ya, maaf kalau ada salah gitu. Dia langsung menjawab, iya Mbak, aku tersinggung sama kamu. Wow, serius? Ya, langsung dijawab, loh kenapa Mbak? Gitu. Kenapa Mbak? Mbak tadi bilang aku bungkuk. Oh iya, segitu? Bukan aku Mbak yang bilang, aku langsung gitu. Dan itu aku langsung keringet dingin, badanku langsung panas gitu Mas Bi, posisi itu. Rasanya kayak kita itu tadi itu apa ya, nge-MC. Padahal kita udah berbuat baik ya Mas Bi ya, berusaha berbuat baik gitu. Iya, aku pun bisa down. Ya, bisa down banget aku Mas Bi. Dan setelah case itu, aku kemungkinan 3 minggu aku nggak nerima. Padahal ada job. Ada job juga. Tapi aku belum berani menerima. Falling down dulu. Bener-bener kayak, iya bener-bener kayak down, kayak trauma banget Mas Bi. Gila. Itu pengalaman yang paling sekarang masih keinget. Masih keinget banget. Oke. Ada yang momen yang lucu? Kalau yang lucu sih nggak ada, mungkin asik ya Mas Wi. Asik karena kliennya juga have fun. Paling besar event di mana? Paling besar event di mana? Menurutmu dari pengalamanmu eventnya apa waktu itu? Jalan Sehat Seduluran. Itu paling besar. Luar biasa. Sama. Oh sama? Sama. Ya memang itu event paling keren. Nggak ada itu event seperti itu lagi. Keren. Jalan Sehat Seduluran. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya apa nih Mas? Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Nanda, pertanyaan pertama. Pilih MC atau nyanyi? Ya jelas MC dong. Oke, alasannya? Gak bisa nyanyi. Nyanyi nanti kalau mic-nya nggak enak, nggak ngebantu Mas Bi. Harus gitu disetting dulu ya? Mic-nya mungkin memang kalau aku nyanyi harus kayak Syahrini ya. Mic-nya punya mic pribadi gitu ya, harusnya. Pertanyaan kedua, ya. Pilih MC acara formal atau hura-hura? Suka yang mana? Dua-duanya nggak boleh. Enggak, satu aja. Kamu lebih experience-nya di formal atau yang hura-hura? Kalau aku sih lebih ke formal. Formal. Ya, karena kalau hura-hura menurutku itu waktunya akan panjang banget. Iya. Ya, kalau di formal mungkin sudah ada apa ini? Durasinya 4 atau 3 jam gitu. Kalau yang hura-hura. Tapi ada yang formal lama banget loh. Lama mungkin karena jam karet ya. Lama, iya. Kalau yang ini kan kalau misalnya acara yang formal atau kayak akad nikah, pernikahan itu kan udah ada rundown-nya. Dan itu benar-benar sakral dan nggak bisa dirubah.
Kalau yang acara hura-hura, tiba-tiba ada ini dikasih Iya. penyanyi, itu kan nggak bisa. Betul, betul. Jadi waktunya Harus menyesuaikan panjang. ya, menyesuaikan. Nah, kalau yang di acara formal itu kan jelas udah ada patternnya, Mas Bi. Oke, pakem-pakemnya itu ya. Pakem, nggak bisa dirubah. Aturannya, oke. Jadi dari segi pembukaan, terus Oh iya, ada iya. seperti Susunannya sungkeman, susunannya ya foto tuh keluarganya itu harus udah paten banget. berkelanjutan ya. Oke. Oke, yang terakhir. Nih, harus jawab jujur ya. Pilih MC di acara besar bareng artis tapi bayarannya sedikit, atau acara biasa aja bayarannya besar. Yang mana? Kalau disuruh ada nih job-joban. Jujur nih. Non, ada nih MC tuh lagi nih Non besok tuh kita ada MC di Bandung tuh. Nah, di sana acaranya bareng artis tuh. Tapi fee-nya dikit kayak gitu, atau di Surabaya aja kayak gitu fee-nya lumayan. Ini kalau misalnya aku jawab nanti rame ya. Rame ya, undang aku nih sebagai MC. Oke, jujur yang mana? Jujur nih Mas Bi, aku sampai detik ini itu kita dengerin ya. masih apa ya, berprinsip pada karena mungkin kan aku juga masih menjelajah nih. Oke, Ya. cari pengalaman. Benar. Jadi mungkin aku untuk saat ini aku masih menyebut diriku adalah MC rakyat. Oke. Ya, jadi kalau yang Berarti tahu pilih punya kontak WA aku, di situ ada namanya kan MC rakyat. Karena apa? Aku masih berusaha melayani rakyat. Melayani apa ya? Masih mau bergabung atau eventnya itu untuk rakyat aja gitu loh Mas Bi. Jadi kalau misalnya ditanya tadi sama artis, event fee-nya dikit, atau yang ini kayaknya aku milih yang artis fee-nya dikit karena aku masih kepingin mencari nama gitu Mas Bi. Oh iya, oke. Apa masih kepingin cari namanya gitu, masih kepingin. Yang penting jobnya banyak, terus pengalaman baru, terus dikenal banyak orang sih, lebih ke dikenal banyak orang gitu aku kepinginnya. Karena kalau misalnya udah dikenal banyak orang, mungkin nanti jobnya juga banyak, jadi juga income-nya banyak. Pasti, setuju. Oke. Nih, kita kan khususnya kamu nih, ya seorang MC itu kan terkadang di lapangan ya atau di atas panggung itu tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak terduga, yang mungkin kamu tidak sangka-sangka, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Nah, seorang MC kan bertugas sebagai komando dan pengontrol untuk acara, biar acaranya tetap berjalan lancar. Makanya MC juga dituntut untuk persekian detik kita itu harus punya solusi. Itu pernah nggak hal-hal seperti itu? Sering dong. Sering. Oke. Apalagi kalau di acara hura-hura itu sering, karena kan banyak banget tiba-tiba perubahan, terus tambahan-tambahan gitu itu kalau yang di hura-hura. Kalau yang di acara kayak formal itu maksudnya formal seperti pernikahan itu jarang. Mungkin kayak bagaimana cara sungkeman atau kondisi layout dari tempatnya aja. Mungkin kalau yang di acara hura-hura yang lebih banyak Mas Bi. Yang penting ya kita harus bisa ngomong aja sih. Maksudnya penyampaian kita harus putar otak untuk berbicara. Misalnya bagaimana. Setuju. Kayak kemarin itu yang di acara Sinoman Jalan Sehat itu kan tanpa disadari, kita kan cuma sebagai MC tuh Mas Bi. Tiba-tiba ibu-ibu emang sebagai MC mau jadi apa? Sebagai penari juga. Bagi biduan juga nggak cocok nih kemarin. Itu yang ada kendala kemarin. Kalau kita kan sebagai MC, mungkin kalau dari teman-teman yang krunya mungkin kan udah berpikir jauh. Kalau kita sebagai MC kan nggak pikirnya nggak sejauh itu ya. Iya, contoh. Dari acara Jalan Sehat kemarin itu kan memang bener-bener panitianya itu real. Iya. Tanpa ada kecurangan apapun kan. Iya. Jadi mereka menggunakan cara pengumpulan kupon pada satu pintu. Iya, betul. Ya kan? Satu pintu untuk pengumpulan kupon yaitu di finish. Kalau kita sebagai MC misalnya, apalagi MC-nya tanpa technical meeting nih, ya kan? Jelas kita nggak tahu di venue bagaimana nanti. Nah, tiba-tiba yang terjadi di venue atau di panggung, karena kan satu titik kupon ya untuk pengumpulan. Tiba-tiba ibu-ibu atau bapak-bapak membludak di depan panggung. Oh iya, itu kita yang dikhawatirkan kan nanti bisa dorong-dorongan atau bagaimana gitu. Lah itu kita juga harus bagaimana caranya mengkondisikan. Iya, benar-benar apa ya? Dadakan ya. Ya, memang kan karena kita kan sebagai MC, kalau mereka jadi dari krunya mungkin kan udah berpikir sejauh itu. Kalau kita sebagai MC kan nggak tahu yang di lokasinya.
Itu salah satunya ya. Mm-mm. Itu kita sebagai MC harus benar-benar bisa mengondisikan dan juga membuat acaranya lebih lancar lagi. Iya. Oke teman, thank you banget malam hari ini sudah hadir ya untuk berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing. Ini semakin membuat aku lebih semangat lagi non ya. Dan juga jujur ini menambah wawasanku lebih banyak lagi. Selain menambah wawasanku juga, ini juga bisa menambah wawasan buat dulur-dulur semua yang menonton di acara Kopi di Cep Kopi. Oke dulur, malam hari ini spesial sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Nanda yang sudah hadir. Kita berbagi sharing dan berbagi pengalaman dan informasi yang luar biasa banget. Nih, buat dulur-dulur yang punya acara, khususnya acara-acara formal, pernikahan, dan yang lainnya, jangan lupa langsung undang aja nanti Mbak Nanda untuk bisa mengisi acara atau sebagai MC-nya. Nanti kita akan cantumkan di nomor telepon yang bisa dihubungin atau sosmednya, nanti kita akan cantumkan di sini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dulur-dulur sudah bergabung dengan kita. Saya Bibi, salam ngopi.